Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 11 yang berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus saling mengasihi, karena dunia yang menderita membutuhkan ini. Mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, bagaimana saya dapat mengasihi? Saya sendiri membutuhkan kasih itu. Kalau kita tidak memiliki kasih, bagaimana kita bisa memberikannya kepada orang lain? Ada 5 tahapan di dalam kita berbicara cinta kasih sebagai jawaban. Orang-orang yang ada di rumah membutuhkan kasih sayang kita. Di tempat kerja, mereka membutuhkan kasih sayang kita di dalam lingkungan kita. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti ini, dengan pertolongan Tuhan saja, kita bisa jadi saksinya untuk mengasihi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, berikut ini ada 5 tahapan kasih sebagai jawaban. Yang pertama, mengenal Tuhan dan diri sendiri. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Pertanyaannya, sudah berapa lama kita semua menjadi orang Kristen? Tuhan seperti apa yang engkau dan aku kenal? Karena tanpa pengenalan akan Allah, tidak mungkin kita bisa bertumbuh dalam iman. Dan kalau kita tidak bertumbuh dalam iman, tidak mungkin kita bisa mengasihi. Dia bukan hanya memiliki kasih, tapi Dia adalah kasih.
Karena Dia Allah yang adalah kasih, maka Dia menciptakan semua ciptaan untuk satu tujuan, yaitu dicintainya. Allah yang Maha Kasih harus mengekspresikan cintanya dengan mencipta. Bisakah Bapak Ibu Saudara merasakan dampak dari pemahaman ini? Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan menciptakan malaikat, Tuhan memberikan sesuatu kepada malaikat, yaitu free will. Free will atau kehendak bebas itu adalah kebebasan untuk memilih. Tetapi free will ini nanti disalahgunakan oleh ketua daripada malaikat itu ketika dia menolak untuk mencintai Tuhan. Dan akhirnya kita tahu Tuhan marah dan dia menjadi fallen angel. Akhirnya kita mengenal ada yang namanya iblis, setan, yang pekerjaannya adalah menyesatkan manusia supaya manusia jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya di ayat yang ke-9 dan ke-10 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah adalah kasih, dan Allah yang adalah kasih ini menciptakan alam semesta, manusia, bahkan malaikat, dan kita ada di dalamnya untuk Tuhan cintai. Tetapi untuk bisa meresponi kasih Tuhan, Tuhan menciptakan malaikat, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan kita dengan kehendak bebas. Kebebasan untuk memilih ini ada dampaknya dan efek sampingnya, yaitu ketika kita akhirnya melawan Allah. Itulah sebabnya kenapa akhirnya Kristus harus turun untuk menebus dosa-dosa kita. Saya berharap ketika kita mengatakan cinta kasih sebagai jawaban bagi dunia yang menderita, kita mulai dari tahap pertama ini. Apakah aku mengenal Allah? Dan apakah aku mengenal diriku sendiri? Tadi sudah disampaikan, kita mengenal Allah adalah kasih, dan karena Dia adalah kasih, Dia menciptakan kita untuk mengasihinya. Harusnya itu membawa kita pada tahapan yang kedua. Yang kedua, yaitu mengasihi dan menyembah Tuhan. Semua orang mengasihi dan menyembah sesuatu atau seseorang, entah itu karir, entah itu mimpi-mimpi pribadinya, ambisi-ambisi pribadinya, barang-barang mewah, kekayaan. Semua orang mengasihi dan menyembah sesuatu atau seseorang. Jikalau pengenalan kita akan Tuhan itu benar, maka tidak mungkin tidak kita akan tiba di tahapan yang kedua, mengasihi dan menyembah Dia. Pertanyaannya, mengasihi dan menyembah Tuhan dengan cara apa? Tidak mungkin tidak, jikalau pengenalan akan Tuhan itu benar, maka kasih kita dan penyembahan kita kepada Tuhan akan ditunjukkan dengan tahapan yang ketiga. Tahap yang ketiga, yaitu mengasihi dan melayani sesama. Cinta kasih adalah jawaban untuk dunia yang sedang menderita, termasuk orang-orang yang ada di dalam keluarga kita saat ini. Apakah kita mengasihi istri, istri mengasihi suami, ayah mengasihi anak-anak dengan sungguh-sungguh? Dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin tidak kita akan sampai di tahapannya yang keempat. Tahapan yang keempat, yaitu menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Kenikmatan yang ada di tahap 4 ini bukan lagi urusan rumah mewah, mobil mewah, bukan lagi urusan jabatan, bahwa itu semuanya kalau Tuhan berikan, puji Tuhan. Tetapi kenikmatan itu akan didapatkan jikalau nomor 3 didapatkan, mengasihi dan melayani orang lain. Menikmati Tuhan dalam segala kondisi dan segala keadaan, termasuk di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi,
hari-hari ini. Yang kelima, membagikan kasih dan kebaikan Tuhan. Maukah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hari ini mengatakan kepada Tuhan, di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi, Tuhan, aku mau membagikan kasih dan kebaikan-Mu. Mulai dari rumah, tetangga, tempat kita berbisnis, tempat kita bekerja, dan masyarakat luas. Saat ini, tekanan bukan hanya dihadapi oleh saudara-saudara kita yang di level bawah, tetapi bahkan para pemilik, pemimpin-pemimpin bisnis pun juga merasakannya. Dalam kitab 1 Korintus pasal 13, Rasul Paulus berkata, kasih itu adalah sabar, dan kasih itu adalah baik. Sabar kepada orang lain, kepada suami, kepada istri, maafkan mereka. Tetapi sabar juga berbicara mengenai sabar di tengah-tengah keadaan yang sedang kita lewati. Jangan sampai ketika kita diuji, yang keluar adalah marah, yang keluar adalah menggerutu, yang keluar adalah korupsi, dan yang keluar adalah menghalalkan segala cara. Jadi sabar terhadap orang lain, tetapi juga sabar dalam keadaan yang sedang menekan ini. Paulus mengatakan sabar dan baik. Jadi, baik bukan hanya memaafkan orang lain yang berbuat jahat kepada kita, tetapi kita juga mampu mendoakan dan berbuat baik kepada mereka. Cinta kasih adalah jawaban bagi dunia yang sedang menderita. Di keluarga-keluarga sekarang, banyak yang berantakan oleh karena banyak pergumulan dan tekanan. Mari kita katakan, Tuhan, aku mau merasakan kasih itu, dan aku mau mengasihi-Mu, aku mau menyembah-Mu, dan dengan demikian, tolong aku untuk aku bisa mengasihi dan melayani sesama, dan demikian, biarlah aku menikmati Engkau di dalam setiap kondisi yang sedang aku hadapi, dan pada akhirnya, Tuhan, biarlah hidupku Tuhan gunakan untuk membagikan kasih dan sayang-Mu, karena sesungguhnya itu adalah tujuan dari hidup, mengenal Tuhan dan membagikan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih adalah inti dari keberadaan Allah dan juga seharusnya menjadi inti dari hidup kita sebagai anak-anak-Nya. Dari kitab 1 Yohanes pasal 4, ayat 7-11, kita diajak untuk memahami 5 tahapan penting dalam menjadikan kasih sebagai jawaban bagi dunia yang sedang menderita. Tahap pertama adalah mengenal Tuhan dan diri sendiri. Kita tak akan bisa mengasihi dengan benar jika kita tidak lebih dahulu mengenal Allah yang adalah sumber kasih. Ketika kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah yang adalah kasih, kita akan melihat bahwa hidup kita memiliki tujuan untuk dicintai dan untuk mencintai. Tahap kedua adalah mengasihi dan menyembah Tuhan. Pengenalan yang benar akan Allah akan menghasilkan kasih dan penyembahan yang tulus kepadanya. Kasih kepada Allah tidak hanya berupa pujian dan ibadah, tetapi juga berupa ketaatan dan penyerahan penuh kepada kehendak Tuhan. Tahap yang ketiga, mengasihi dan melayani sesama, menjadi wujud nyata dari kasih kepada Allah. Kita dipanggil untuk menyatakan kasih itu dalam rumah tangga kita, lingkungan kerja, komunitas, bahkan kepada mereka yang sulit untuk dikasihi. Inilah bukti bahwa kasih Allah telah meresap dalam hidup kita. Tahap keempat, menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, menjadi buah dari hidup yang mengasihi. Di tengah penderitaan dan tekanan hidup, kasih Tuhan memampukan kita untuk tetap bersuka cita dan tenang. Ini bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menikmati hadirat Tuhan dalam segala keadaan. Dan tahap yang kelima adalah membagikan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita menjadi saluran kasih bagi orang lain, menjadi terang dan garam bagi dunia. Dunia yang penuh luka dan kebencian sangat membutuhkan orang-orang yang hidup dalam kasih Tuhan untuk membawa pengharapan. Melalui 5 tahapan ini kita belajar
bahwa kasih bukan hanya emosi atau sekedar perasaan, tetapi sikap hati dan gaya hidup yang lahir dari pengenalan akan Allah. Dunia membutuhkan kasih, dan kita dipanggil untuk menjadi jawabannya. Dimulai dari hati yang mengenal dan menyembah Tuhan, mengasihi sesama, menikmati hadiratnya, hingga akhirnya membagikan kasih itu kepada dunia. Di tengah penderitaan, kasih adalah jawaban yang memulihkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu indah. Kami bersyukur karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Bahkan ketika kami belum mengenal Engkau, ajarlah kami untuk semakin mengenal Engkau, menyembah Engkau dengan segenap hati, dan mampukan kami untuk mengasihi sesama seperti Engkau telah mengasihi kami. Tolong kami untuk tetap menikmati kasih dan kebaikan-Mu di tengah segala situasi, dan pakailah hidup kami menjadi saluran kasih bagi dunia yang sedang terluka. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami.
Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.